Di sebuah sudut jalan ramai di kawasan Cikarang, ada warung sate sederhana yang selalu beroperasi dari sore hingga malam. Warung itu hanya berisi tenda biru, meja kayu panjang, dan kursi plastik seadanya. Tapi bau asap satenya menggoda siapa saja yang lewat. Di balik kepulan asap itulah berdiri sosok Pak Jono, pria 45 tahun yang tampak lusuh namun rajin. Dengan tangan cekatan membalik tusukan sate di atas arang panas. Pak Jono bukan orang yang banyak bicara. Setiap hari, sejak pukul 4 sore, ia sudah siap di warungnya. Bahan-bahan ia siapkan sendiri dari pagi, memotong daging, meracik bumbu kacang, hingga menyiapkan lontong. Ia tinggal tak jauh dari tempat jualannya, di sebuah gang kecil bersama istrinya, Bu Murti, dan anak perempuan, semata wayangnya Devi, yang baru duduk di bangku kelas 4 SD. Kehidupan keluarga kecil ini sederhana. Devi adalah anak yang ceria dan penurut. Setiap pagi ia membantu ibunya menyapu halaman sebelum berangkat sekolah. Bu Murti sendiri biasa membantu Pak Jono menyiapkan bahan-bahan dagangan. Hidup mereka tak mewah, tapi cukup untuk makan sehari-hari dan membayar keperluan sekolah Devi. Namun semua berubah sejak 2 bulan lalu, ketika warung sate baru berdiri tepat di seberang jalan. Pemiliknya bernama Mas Hendri, pria muda dengan tampilan kekinian. Warungnya lebih menarik, tenda lebih besar, ada spanduk besar dengan tulisan mencolok, dan bahkan menyediakan wifi gratis. Di media sosial, Mas Hendri aktif promosi. Tak butuh waktu lama, warung barunya langsung ramai. Setiap malam pelanggan Pak Jono mulai berkurang. Meja-mejanya makin sepi, sementara suara tawa dan musik dari warung Mas Hendri makin terdengar nyaring. Awalnya Pak Jono mencoba tetap sabar. Ia terus bekerja seperti biasa, berharap rezekinya tetap ada. Tapi malam demi malam, kenyataan pahit harus ditelan. Pulang ke rumah hanya membawa uang receh, kadang rugi karena bahan tak habis dan basi. Ia mulai diam, tak banyak bicara, bahkan kepada istrinya. "John, udah sepi banget ya sekarang?" tanya Bu Murti pelan. Suatu malam saat mereka makan berdua, Devi sudah tidur, Pak Jono hanya mengangguk. Sorot matanya kosong. "Kita gimana, John?" "Devi mau daftar ekstrakurikuler, katanya perlu beli alat gambar." Pak Jono meletakkan sendok. Ia menghela napas panjang. "Aku nggak tahu, Mur. Rasanya usahaku sia-sia. Dia jualan baru 2 bulan udah kayak gitu ramainya. Padahal aku udah jualan bertahun-tahun di sini." Bu Murti menunduk. Ia tahu suaminya sudah sangat tertekan. Dalam hati ia pun merasa tak adil. Namun sebagai istri ia hanya bisa mendukung dan berharap keajaiban datang. Malam itu Pak Jono duduk sendiri di depan warungnya yang kosong. Hanya lampu jalan yang temaram menerangi. Kepulan asap masih mengepul dari arang, tapi tak ada yang datang membeli. Dari kejauhan ia melihat Mas Hendri tertawa lebar dengan pelanggan-pelanggannya. Warungnya seperti pesta kecil setiap malam. Pak Jono mengepalkan tangan. Rasa iri dan marah bergumul dalam dadanya. "Apa aku harus menyerah?" bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba seorang pria tua berpakaian gelap melintas, berhenti di depan warung Pak Jono. Wajahnya tak begitu jelas karena topi dan bayangan lampu jalan. Namun matanya menatap tajam ke arah Pak Jono. "Sepi, ya?" tanyanya datar. Pak Jono mengangguk heran. "Kadang yang kerja keras kalah sama yang pintar cari jalan pintas," ucap si pria sambil berjalan pergi, meninggalkan Pak Jono dalam keheranan dan rasa penasaran yang menggelitik. Sejak malam itu, benih keinginan mencari jalan pintas mulai tumbuh di hati Pak Jono. Ia tak tahu bahwa jalan yang akan ditempuh adalah jalan gelap penuh darah dan air mata. Dan itu baru permulaan. Sejak pertemuannya dengan pria asing malam itu, pikiran Pak Jono tidak pernah tenang. Kalimat singkat itu terus terngiang di telinganya. "Kadang, yang kerja keras kalah sama yang pintar cari jalan pintas." Ia tak bisa tidur nyenyak. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk mencari tahu, meski hatinya sendiri belum yakin. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Saat Pak Jono sedang menyiapkan sate di pagi hari, ia menemukan kepala ayam yang sudah
Dikuliti di atas talenan, padahal ia belum menyembelih ayam manapun. Di bagian kepalanya ada secarik kertas kecil yang bertuliskan sebuah alamat. Kawasan Industri Lama, Blok D13. Tulisan itu samar, seperti ditulis dengan darah yang sudah kering. Pak Jono memandangi kertas itu lama. Dilema berkecamuk dalam dirinya. Ia tak pernah percaya hal-hal mistis, tapi situasi membuatnya putus asa. Warung makin sepi. Devi mulai sering bertanya soal uang saku dan kenapa mereka jarang makan daging lagi. Ia tak tega menjawab. Malamnya, ia ceritakan soal alamat itu kepada Bu Murti. Aku nemu ini, aku nggak tahu dari mana, tapi seolah-olah ditujukan buat aku, kata Pak Jono sambil menyerahkan kertas ke istrinya. Bu Murti membaca alamat itu, wajahnya pucat. Kawasan Industri Lama, itu tempat yang udah ditinggalkan puluhan tahun, John. Orang-orang bilang di sana angker. Ya, tapi aku nggak tahu harus gimana lagi, Mur. Aku capek kalah terus. Kalau nggak ada perubahan kita bisa habis. Devi bisa berhenti sekolah. Bu Murti menggigit bibirnya. Air matanya mengambang, tapi ia tak menangis. Kalau kita cari jalan, itu harganya pasti mahal, John. Pasti ada yang dikorbankan. Pak Jono memandang istrinya dalam-dalam. Apa kamu siap, hening sesaat? Lalu Bu Murti mengangguk kecil, pelan, nyaris tak terlihat. Aku ikut kamu, John. Kita jalani ini sama-sama. Malam berikutnya mereka menyewa ojek untuk mengantar ke kawasan industri yang disebutkan di kertas. Tempat itu gelap, sunyi, dan penuh bangunan tua yang ditinggalkan. Bau besi karat dan tanah lembab menyengat. Ojek berhenti jauh dari lokasi. Si pengendara berkata dengan suara gemetar, "Saya nggak berani masuk, nunggu di sini aja." Pak Jono dan Bu Murti berjalan masuk ke dalam blok-blok bangunan tua yang runtuh. Di blok D13, mereka menemukan bangunan kecil seperti gudang yang pintunya setengah terbuka. Di dalamnya gelap gulita. Tiba-tiba, lampu Petromax menyala sendiri. Duduk di lantai, seorang lelaki tua berambut putih panjang, berjubah hitam dan mata merah menyala, menatap mereka. Pak Jono, Bu Murti, sudah waktunya kalian datang, katanya dengan suara berat seperti gema. Mereka terkejut. Bapak siapa? Tanya Pak Jono. Gemetar, aku penjaga perjanjian. Kau datang mencari rejeki cepat, kan? Untuk mengalahkan pesaingmu, Mas Henry? Pak Jono tak menjawab. Lelaki tua itu melanjutkan, tapi ada syarat. Tidak ada rejeki besar tanpa tumbal. Yang kau cintai harus dibayar untuk kekayaanmu. Pak Jono menoleh ke istrinya. Bu Murti sudah gemetar. Tumbal, gumamnya. Anakmu, ucap lelaki itu dengan dingin. Devi, Pak Jono langsung berdiri. Tidak, jangan anak saya. Tapi Bu Murti menarik lengan suaminya. John, kalau enggak kita semua bisa mati kelaparan. Devi, dia kecil, dia enggak akan merasa sakit, dia enggak akan tahu. Murti, kamu gila, bentak Pak Jono. Tapi mata istrinya sudah kosong, seakan-akan ia sudah melewati batas kewarasan karena tekanan hidup. Lelaki tua itu mendekat, membawa mangkuk tanah liat berisi cairan hitam. Kalian hanya perlu meneteskan darahnya di mangkuk ini dan menyerahkan satu barang miliknya yang paling disayang. Bu Murti membuka tasnya. Ia mengeluarkan pita rambut merah muda milik Devi yang selalu dipakai setiap hari ke sekolah. Ini, katanya pelan, ini kesayangannya. Pak Jono menatap istrinya dan pita itu dengan mata berkaca-kaca, tapi tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada kekuatan yang membuatnya ikut setuju. Tangannya gemetar saat mengambil silet dan menusukkan ke jari Devi yang sedang tidur pulas di rumah. Malam itu juga, setetes darahnya ditampung di dalam mangkuk tersebut. Keesokan harinya Devi demam tinggi. Dokter mengatakan tak menemukan apapun yang aneh, tapi panasnya naik drastis. 2 hari kemudian, Devi meninggal dalam tidurnya. Wajahnya pucat, dan sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berkata lirih, "Ayah, jangan tinggalkan Devi ya." Bu Murti menangis di kamar, tapi air matanya bukan seperti ibu yang kehilangan anak, melainkan seperti seseorang yang sudah siap kehilangan. Sementara Pak Jono hanya duduk termenung di ruang tamu, tangan memegangi kepala.
Wajahnya seperti patung batu, tak lagi punya jiwa. Namun malam itu, warung satenya tiba-tiba ramai. Pelanggan berdatangan entah dari mana. Tak berhenti sampai tengah malam. Semua bilang, satenya enak banget Pak Jono, kayak ada rasa yang beda. Dan benar, rasa sate itu memang berubah. Lebih gurih, lebih empuk, lebih nikmat. Tapi hanya Pak Jono dan Bu Murti yang tahu. Rasa itu dicampur oleh darah anak mereka sendiri. Dan malam itu, dari belakang tenda, terdengar tawa kecil, pelan, seperti suara Devi. Mereka mengira tumbal telah selesai. Tapi sejatinya jalan pintas itu baru saja dimulai. Sejak malam warungnya kembali ramai, kehidupan Pak Jono berubah drastis. Uang mengalir seperti air. Setiap malam pelanggan memadati warungnya. Bahkan ada yang rela antre sampai 1 jam hanya untuk mencicipi sate Pak Jono. Ada yang datang dari luar kota karena mendengar kelezatannya lewat media sosial. Pak Jono pun mulai memperluas warung, mengganti meja dan kursi dengan yang baru, menambah pegawai, dan membeli sepeda motor matic untuk Bu Murti. Orang-orang menyebutnya keajaiban. Namun hanya Pak Jono dan istrinya yang tahu, keajaiban itu bukan datang dari langit, tapi dari neraka. Meski terlihat bahagia di luar, suasana rumah mereka sunyi dan dingin. Sejak Devi meninggal, rumah itu seperti kehilangan nyawanya. Tak ada lagi tawa anak kecil, tak ada suara nyanyian di pagi hari, dan tak ada bau krayon atau buku gambar di ruang tamu. Kamar Devi tetap dikunci, tak pernah dibuka sejak hari pemakaman. Bu Murti semakin sering duduk sendiri di dapur, menatap kosong keluar jendela. Kadang ia bicara sendiri, kadang menangis pelan sambil menggenggam boneka kecil milik Devi. Pak Jono, walau sibuk dengan warung, tahu istrinya mulai goyah. Suatu malam, saat Pak Jono tengah menghitung uang hasil penjualan, ia mencium bau aneh dari belakang warung. Bukan bau sate, tapi bau amis anyir seperti darah yang sudah membeku. Ia mengikuti bau itu ke dapur kecil tempat penyimpanan bumbu. Di sana, ia melihat seekor kucing liar sedang mencakar-cakar lantai, seperti berusaha menggali sesuatu. Tapi, anehnya, lantai itu bukan tanah, melainkan keramik. Ketika kucing itu melihat Pak Jono, matanya berubah merah, lalu lari secepat kilat dan menghilang di balik tembok. Sejak malam itu, hal-hal ganjil mulai bermunculan. Kadang sate yang sudah dibakar berubah warna menjadi hitam pekat tanpa sebab. Kadang pelanggan mengeluh merasa mual setelah makan tapi tetap kembali karena nagih. Pernah pula ada pelanggan yang kesurupan tiba-tiba dan berteriak, "Anak itu! Di bawah warung ini ada anak itu!" sebelum pingsan dan dibawa pergi. Pak Jono pura-pura tak peduli. Ia menenangkan dirinya sendiri dengan berkata, "Ini cuma halusinasi. Semua ini cuma karena stres. Yang penting warungku laris." Namun pada malam-malam tertentu, saat ia pulang ke rumah dan membuka pintu, ia bisa mendengar suara langkah kecil di lantai atas, seperti suara anak kecil yang berlari-lari. Ketika ia naik dan membuka kamar Devi, kosong. Tak ada siapa-siapa, tapi bau rambut anak-anak masih terasa jelas. Bahkan bantal kecil Devi masih hangat, seperti baru saja dipakai tidur. Di tengah-tengah semua keganjilan itu, datanglah kabar mengejutkan. Mas Hendri meninggal dunia. Mayatnya ditemukan gosong di dapur warungnya sendiri. Tak ada kebakaran, tak ada api. Tubuhnya hangus seperti disiram bensin dan dibakar, tapi semua benda di sekitarnya utuh. Polisi tak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Warga berbisik-bisik. Ada yang bilang itu karena dendam bisnis. Ada pula yang curiga Mas Hendri melakukan ritual pesugihan dan gagal. Tapi tak ada yang bisa membuktikan apa-apa. Pak Jono mendengar kabar itu saat sedang melayani pembeli. Tangannya sempat gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Dalam hatinya ia tahu, ini adalah bagian dari perjanjian. Lelaki tua penjaga pesugihan pernah berkata, "Tumbal pertama kau beri, yang berikutnya akan dibersihkan untukmu." Kini pesaing utamanya sudah tidak ada. Warungnya pun menjadi satu-satunya penjual sate di jalan itu. Tak ada yang menghalangi. Semua pembeli datang hanya ke tempatnya.
Namun rasa senang itu terasa hampa. Bahkan uang yang dulu dianggap sebagai berkah, kini terasa seperti beban. Setiap lembaran yang dihitung terasa dingin dan berat. Dan setiap malam saat ia hendak tidur, terdengar suara kecil dari arah dapur rumah. "Ayah, ayah." Devi kedinginan. Pak Jono menutup telinganya berkali-kali, tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Bahkan kadang ia mendengar suara pintu kamarnya diketuk pelan. Tok, 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 buka ya. Ini Devi. Sampai pada satu malam ia bermimpi bertemu dengan Devi. Anak kecil itu berdiri di bawah hujan dengan tubuh pucat dan mata kosong. Ia tidak tersenyum. Ia hanya memandang ayahnya dengan kecewa. "Ayah pilih uang daripada Devi, ya?" Pak Jono terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap ke arah jendela. Di luar terlihat sosok kecil berdiri diam di pekarangan. Sosok itu perlahan menghilang. Ketika ia menoleh ke arah ranjang, boneka Devi sudah tergeletak di sampingnya. Pak Jono mulai sadar, perjanjian itu tidak selesai hanya karena warungnya laris. Tidak ada akhir yang indah bagi orang yang menjual anaknya sendiri. Dan di kejauhan nasib buruk mulai menunggu giliran. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh keluarganya. Sejak Devi meninggal, Bu Murti seperti kehilangan separuh jiwanya. Di balik wajahnya yang masih tersenyum kepada pelanggan warung dan tetangga, tersimpan luka yang tak kunjung sembuh. Ia tak pernah lagi tertawa seperti dulu. Bahkan ketika Pak Jono membelikan motor matic baru, matanya hanya memandang kosong, seolah benda-benda duniawi itu sudah tak lagi bermakna. Kesehariannya berubah. Ia lebih banyak diam, sering termenung di dapur, dan mulai berbicara sendiri. Kadang, ia memanggil nama Devi saat malam tiba. "Nak, kamu udah makan belum? Mau ibu buatkan telur ceplok ya?" Pak Jono mencoba mengabaikan semua itu. Ia menganggap Bu Murti hanya butuh waktu untuk pulih. Tapi ia tidak tahu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam telah menggerogoti batin istrinya. Suatu malam saat hujan turun deras, Pak Jono pulang larut karena harus menutup warung lebih malam dari biasanya. Pelanggan terus berdatangan, dan ia tak ingin kehilangan Rp1 pun. Saat masuk ke rumah, suasana terasa aneh. Lampu rumah padam, hanya remang cahaya lilin dari ruang tamu. Ada aroma bunga melati yang begitu kuat, bercampur bau anyir yang sudah familiar baginya. "Murti," panggilnya, tak ada jawaban. Pak Jono berjalan ke arah dapur, lalu berhenti di depan kamar Devi yang selama ini selalu dikunci. Ia terkejut melihat pintunya terbuka. Pelan-pelan ia melangkah masuk, dan di sana, Bu Murti sedang duduk di atas ranjang kecil, menyisir rambut boneka milik Devi sambil bersenandung lagu Nina Bobo. Di sebelahnya, baju tidur kecil Devi tergantung rapi seperti baru dicuci. Di lantai ada semangkuk nasi putih dan telur ceplok, masih hangat, seperti baru saja disajikan. "Mur," suara Pak Jono tercekat. "Kamu ngapain di sini?" Bu Murti menoleh, wajahnya pucat, tapi senyumannya lebar dan aneh. "Aku lagi nemenin Devi tidur, John. Kasian dia, katanya malam-malam suka sendiri." Pak Jono mendekat, matanya menatap boneka dan makanan di lantai. "Mur, Devi udah nggak ada." "Udah cukup, Mur, kita harus nerima." Tiba-tiba Bu Murti berdiri dan membentak dengan suara tinggi. "Jangan bilang Devi nggak ada, dia masih di sini. Kamu aja yang nggak bisa lihat." Pak Jono terpaku. Bu Murti menangis sambil memeluk baju tidur Devi. "Aku dengar dia tiap malam. Dia bilang kedinginan. Dia lapar, dia bilang ayahnya udah nggak sayang lagi." Tangisannya makin menjadi. Pak Jono hanya bisa duduk dan menunduk. Dalam hati, ia tahu, ini semua akibat keputusan mereka sendiri. Beberapa hari setelah kejadian, kondisi Bu Murti semakin memburuk. Ia sering tertawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Ia juga suka berbicara dengan orang yang tak terlihat. Warga mulai curiga. Bahkan ada yang berbisik bahwa Bu Murti kerasukan atau ditegur karena ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Jangan-jangan anaknya dikorbankan buat pesugihan. Gumam seorang tetangga di warung sebelah. Gosip makin menyebar. Tapi karena warung Pak Jono selalu ramai dan dermawan membagi sedekah,
Orang-orang tak berani menuduh terang-terangan. Suatu sore, Bu Murti pergi tanpa pamit. Ia berjalan keluar rumah hanya dengan daster dan sandal jepit. Ia membawa boneka Devi di pelukannya, lalu duduk di trotoar depan sekolah dasar tempat Devi dulu bersekolah. Di sana, ia berbicara pada anak-anak yang lewat. "Kalian lihat Devi? Tadi dia duduk di ayunan. Rambutnya dikepang dua, bajunya warna ungu." Dia bilang kangen sama teman-temannya. Anak-anak ketakutan dan berlari pergi. Guru-guru memanggil warga. Pak Jono pun datang terburu-buru setelah mendapat kabar. Ia melihat istrinya duduk di depan pagar sekolah, menggenggam erat boneka anak mereka, dengan mata kosong dan senyum yang tak bergerak. Ketika ia mencoba mendekat, Bu Murti berbisik, "Aku dengar dia manggil John." Dia bilang sebentar lagi ayah nyusul. Pak Jono terdiam, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu seperti vonis yang tak bisa ditolak. Sejak hari itu Bu Murti tidak lagi waras. Ia seperti hidup di dunia lain. Kadang ia memandangi sudut kamar berjam-jam. Kadang ia berdiri di tengah malam di depan pintu rumah sambil berkata, "Devi, ayo masuk, udah malam." Dokter menyarankan pengobatan kejiwaan, tapi Pak Jono tahu obat tidak akan menyembuhkan luka yang lahir dari perjanjian dengan kegelapan. Dan malam-malam berikutnya, kejadian aneh makin menjadi. Pak Jono sering melihat bayangan anak kecil di dapur. Ia mendengar pintu warung diketuk sendiri saat tengah malam. Bahkan, pernah seluruh tusukan sate di dapurnya berdiri tegak sendiri, menghadap ke satu titik, kamar Devi. Lalu suatu malam, di dalam mimpinya, Pak Jono kembali bertemu dengan lelaki tua penjaga pesugihan. "Sudah waktunya, Jono," ucapnya pelan. Pak Jono bertanya dengan gemetar, "Apa tumbalnya belum cukup?" Lelaki itu tersenyum miring. "Pesugihan tak pernah hanya minta satu. Kamu akan ganti tempat anakmu. Itu sudah bagian dari perjanjian." Pak Jono terbangun dengan tubuh menggigil. Di dada kirinya terasa nyeri, seperti ditusuk jarum. Dan di kaca cermin ia melihat pantulan wajahnya. Bukan wajahnya yang biasa. Matanya merah, kulitnya pucat, dan di belakangnya ada bayangan kecil yang tersenyum dingin. Devi, ia tak lagi hanya menghantui, ia sedang menjemput. Malam itu sunyi. Langit di atas Cikarang mendung pekat tanpa bintang. Angin malam bertiup pelan, tapi terasa dingin seperti embusan dari liang kubur. Warung sate Pak Jono tampak sepi, tak seperti biasanya. Meja-meja kosong, lampu temaram, dan aroma bakaran yang biasanya menggoda kini tergantikan bau anyir yang menyengat. Pak Jono duduk sendiri di sudut warung, memandangi bara yang perlahan padam. Di wajahnya tirus, mata cekung, dan rambutnya mulai memutih di beberapa bagian. Sudah seminggu ini pembeli berkurang drastis. Ada yang bilang karena saingan baru buka di seberang jalan. Tapi Pak Jono tahu, ini bukan soal saingan, ini soal waktu. Setiap malam Monsieur dihantui mimpi yang sama. Ia berjalan di lorong gelap, lalu mendengar suara Devi memanggil dari kejauhan. "Ayah, sini, temani Devi." Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Kadang ia melihat bekas tangan kecil di kaca jendela, padahal rumah sedang terkunci rapat. Bahkan di warung, beberapa pelanggan pernah mengeluh melihat bayangan anak kecil di pojokan, duduk sambil tersenyum. "Pak, itu anaknya?" tanya seorang pelanggan wanita sambil menunjuk ke belakang. Pak Jono hanya bisa menggeleng, wajahnya pucat pasi. Ia tak pernah cerita pada siapapun bahwa anak yang dilihat itu sudah mati. Di rumah Bu Murti makin memburuk. Ia sudah tak bisa lagi membedakan kenyataan dan khayalan. Setiap malam duduk di depan kamar Devi, bersenandung sambil mengelus boneka lusuh. Kadang ia tertawa keras sendiri, lalu tiba-tiba menangis. Ia mulai menulis di dinding dengan kapur putih. "Ayah nyusul Devi, tumbal belum lunas. Jangan tinggalkan ibu sendiri." Pak Jono hanya bisa terdiam setiap melihatnya. Dulu ia pikir uang akan menyelesaikan segalanya. Ia bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa bangun warung besar. Tapi sekarang, semua harta itu terasa seperti kutukan. Suatu malam,
ia berjalan menuju kamar Devi. Sudah lama ia tak berani masuk ke dalamnya. Tapi malam itu ada dorongan kuat, entah dari mana. Pintu kamar terbuka pelan dan aroma harum khas anak-anak menyambutnya, bau bedak dan sabun bayi. Di atas tempat tidur, ada selembar kertas menggulung. Tulisan tangan kecil yang familiar. Ayah, Devi kedinginan. Kenapa ayah nggak nemenin Devi? Katanya ayah sayang. Tangan Pak Jono bergetar, air matanya jatuh. Ia menggenggam surat itu erat, lalu terduduk di lantai. Maaf nak, ayah salah, ayah bodoh, ayah tamak. Tiba-tiba lampu kamar padam, ruangan menjadi gelap. Suara bisikan terdengar di telinga kirinya. Ayah, waktunya udah deket. Pak, Jono menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan kecil di sudut kamar perlahan muncul. Sosok Devi mengenakan seragam SD, berdiri menunduk, wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Jono menjerit dan berlari keluar kamar. Ia tersungkur di lorong rumah, napas terengah. Dari kamar, terdengar suara tawa kecil yang tak asing baginya. Tawa Devi. Besok paginya, Pak Jono memutuskan pergi ke tempat lelaki tua, penjaga pesugihan. Jalanan menuju tempat itu kini terasa jauh lebih menyeramkan. Hutan kecil yang dulu biasa saja kini tampak gelap dan lebat, seperti tak ingin dilewati manusia. Sesampainya di sana, ia mendapati gubuk tua itu tertutup, sepi, tapi di pintu tertempel secarik kain merah bertuliskan, "Yang sudah memberi tak bisa menarik kembali, yang sudah menumbalkan akan ditumbalkan." Pak Jono jatuh terduduk, tangannya gemetar, tubuhnya dingin. Tak ada yang bisa ia lakukan lagi. Tak ada jalan keluar. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti dibuntuti. Di kaca spion motornya, sesekali terlihat bayangan anak kecil duduk di jok belakang. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi suara tawa kecil tetap terdengar. Makin dekat, makin jelas. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali menerangi langit Cikarang dengan kilatan menyilaukan. Di dalam rumah, Bu Murti duduk memeluk boneka, tak henti-hentinya bernyanyi. Pak Jono diam di ruang tamu termenung. Ia tahu waktunya sudah dekat. Lalu, pukul 2:03 dini hari, suara pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Ia bangkit perlahan. Pintu terbuka sendiri, tanpa disentuh. Angin dingin menyusup masuk. Dan di depan rumah, Devi berdiri. Kali ini wajahnya tidak menakutkan, tapi justru menyedihkan. Mata sayunya menatap Pak Jono dengan lembut. Ayah, ayo ikut Devi. Pak Jono meneteskan air mata. Ia melangkah, mendekat perlahan seperti tanpa sadar. Tubuhnya kaku, jiwanya kosong. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan putrinya. Sekejap kemudian, tubuhnya roboh. Jatuh begitu saja seperti boneka yang kehilangan tali. Napasnya terhenti, matanya terbuka kosong dan di wajahnya ada senyuman tipis seperti kelegaan. Keesokan harinya, warga menemukan Pak Jono meninggal di ruang tamu dengan tubuh kaku dan mata terbuka. Tak ada luka, tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi tangan kirinya menggenggam boneka Devi. Sementara Bu Murtiko duduk di sudut rumah sambil bersenandung. Bobo, Bobo, anakku sayang. Dan dari kamar Devi, terdengar suara tawa kecil yang lirih, namun nyata. Sejak kematian Pak Jono, warung satenya berubah menjadi tempat yang dijauhi orang-orang. Padahal dulunya, tempat itu jadi pusat keramaian tiap malam. Sekarang, bahkan siang hari pun, tak ada yang berani mendekat. Papan nama warung sate Pak Jono masih tergantung di depan, sudah mulai usang dan berkarat. Meja-meja makan dipenuhi debu dan jaring laba-laba. Di dapur, masih ada sisa tusukan sate dan arang yang belum sempat dibersihkan. Semuanya seperti membeku dalam waktu. Warga sekitar mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh. Salah satu pemuda yang iseng melewati warung malam-malam mengaku melihat bayangan anak kecil duduk di kursi paling pojok sambil menyanyi lagu anak-anak. Ada juga tukang ojek online yang sempat dapat pesanan fiktif ke warung itu.
Tapi saat sampai, tempatnya kosong, gelap, dan terkunci. Gue dengar suara cewek kecil bilang, "Om, satenya 5 ya." Padahal nggak ada siapa-siapa, ujar si tukang ojek dengan wajah pucat. Cerita-cerita seperti itu menyebar cepat. Banyak orang mulai percaya bahwa warung tersebut dihuni oleh arwah penasaran. Arwah anak kecil yang jadi tumbal pesugihan, dan sang ayah yang akhirnya ikut dijemput. Sementara, Ibu Murti kini tinggal sendiri di rumah tua mereka. Kondisinya semakin mengkhawatirkan. Dia tidak lagi tahu waktu. Kadang keluar rumah tanpa alas kaki, tertawa sambil membawa boneka yang lusuh. Warga sering melihatnya bicara sendiri di depan warung kosong. "John, kamu belum nyalain arang ya? Hari ini Devi ulang tahun, kita harus masak." "Kate banyak-banyak." Padahal sudah tidak ada yang ia masak. Tidak ada arang, tidak ada dagangan. Hanya kenangan pahit yang terus menghantui pikirannya. Ketua RT pernah mencoba membawa Bu Murti ke rumah sakit jiwa, tapi ia mengamuk dan menangis histeris. Katanya, "Kalau saya pergi, nanti Devi sendiri di rumah." Akhirnya warga membiarkan Bu Murti hidup dalam dunianya sendiri. Walau tetap diawasi dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat terlalu lama, terutama setelah satu kejadian menyeramkan. Malam itu seorang pemuda iseng dari luar kota bernama Andi tertarik mencoba uji nyali bersama 2 temannya. Mereka ingin membuktikan cerita soal warung angker di Cikarang. Mereka datang pukul 1 dini hari, membawa kamera, senter, dan nyali yang terlalu percaya diri. Kalau bener ada hantunya, gue duduk di meja paling pojok dan pesan sate. Canda salah satu dari mereka. Mereka tertawa, tapi begitu mereka menyalakan kamera dan masuk ke warung, suasana langsung berubah. Udara jadi dingin. Aroma melati bercampur anyir darah menyergap. Di salah satu meja, terlihat mangkuk saus kacang yang seperti baru dipakai. "Masih hangat." Tadi lo yang taruh ini?" tanya Andi ke temannya. "Bukan, gue baru masuk bareng lo." Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari dapur. "Hehehe, ayah, aku lapar." Lampu senter mereka bergetar. Salah satu temannya langsung muntah karena panik. Mereka pun berlarian keluar, tak sempat menutup pintu. Di belakang terdengar suara tusukan sate jatuh satu persatu, seperti disentakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak malam itu, cerita tentang warung tersebut viral di media sosial. Banyak yang percaya arwah Devi dan Pak Jono masih menghuni tempat itu. Arwah anak kecil yang lapar dan ayahnya yang menemani. Beberapa bulan kemudian, warung itu akhirnya digembok dan dipasangi tulisan besar dari kelurahan. Tempat ini dilarang dimasuki. Dalam proses penyelidikan dan pemantauan warga. Namun, meski digembok, warga sekitar tetap mendengar suara tangisan dan tawa dari dalam warung. Pernah ada penjaga malam yang melihat lampu warung menyala sendiri, dan sosok perempuan tua duduk di dalam sambil menyanyikan lagu anak-anak. Bu Murti, ia masih sering datang ke sana, membuka gembok, duduk di meja paling pojok, dan bersenandung, sambil membayangkan Devi memesan sate seperti dulu. 5 tusuk buat Devi, 10 buat ayah. Suaranya lirih, matanya kosong. Di hadapannya kursi kecil kosong seperti menyimpan sosok tak kasat mata. Kadang, kalau malam cukup hening, ada suara tusukan sate yang menyentuh arang, bunyi bara yang menyala, dan suara anak kecil berbisik, "Enak ya ayah, sate buatan ayah." Warung itu tak benar-benar sepi. Ia hidup, dihuni oleh janji yang tak selesai, oleh darah yang pernah ditukar dengan kekayaan, dan oleh arwah yang menagih satu hal, kebersamaan abadi, meski dalam dunia kematian. Matahari sore perlahan tenggelam di ufuk barat. Langit Cikarang memerah seolah menyimpan murka yang tak terucapkan. Di pinggiran desa, rumah tua milik keluarga Pak Jono berdiri seperti bayangan masa lalu yang enggan runtuh. Dindingnya retak, catnya mengelupas dan atapnya dipenuhi lumut. Tak ada kehidupan di dalam, selain satu sosok, Bu Murti,
yang tinggal sendirian dengan pikirannya yang sudah tak lagi waras. Sejak Pak Jono meninggal mendadak dan Devi dinyatakan hilang tanpa jejak, hidup Bu Murti hanyalah rangkaian hari-hari gelap. Ia berbicara pada bayangan, memberi makan boneka, dan menulis pesan-pesan aneh di dinding rumah. Devi belum tidur. Sate hari ini harus empuk. Ayah harus pulang sebelum jam 3. Warga sekitar makin menjauh. Tak ada yang berani masuk ke rumah itu, apalagi saat malam. Tapi misteri keluarga Pak Jono belum berakhir. Justru ada tanda-tanda bahwa sesuatu sedang bergerak kembali. Malam Jumat Kliwon, angin berhembus dingin. Daun-daun kering beterbangan di halaman warung. Warung Pak Jono yang sudah lama ditinggalkan tampak berbeda malam itu. Lampunya berkedip sendiri, dan asap tipis kembali mengepul dari cerobong dapur. Namun tak ada manusia di sana. Yang ada hanyalah jejak-jejak lama yang hidup kembali. Dari dalam dapur, terdengar suara logam beradu, seperti tusukan sate yang dijatuhkan ke lantai. Disusul suara kaki kecil berlari-lari. Lalu, suara tawa anak perempuan. "Yah, Devi mau sate ayam aja. Jangan kambing, yah, amis." Suara itu pelan, tapi jelas. Seakan keluar dari dinding warung. Warga yang mendengar dari kejauhan hanya bisa menggigil dan menutup pintu rapat-rapat. Mereka tahu, arwah keluarga itu belum tenang. Di hari yang sama datang seorang tamu tak diundang. Namanya Ustaz Rohim, seorang ulama muda dari luar kota yang mendengar kisah warung angker ini lewat media sosial. Ia tidak percaya takhayul. Baginya, setiap kejadian gaib punya akar dari dosa manusia, dan tugasnya lah untuk membantu menuntaskan. Dengan izin dari aparat desa, ia mencoba masuk ke rumah Pak Jono dan warung yang sudah lama ditinggalkan. Saat masuk rumah, ia langsung merasa sesak. Udara di dalam terasa berat, seperti ada sesuatu yang menyambut dengan marah. Di dalam kamar Devi, ia menemukan dinding penuh coretan darah kering. Ada tulisan, "Aku belum selesai. Tumbal harus adil. Ibu aku masih di sini, Ustaz." Rohim beristighfar, lalu menggelar sajadah dan mulai membaca ayat-ayat suci. Tapi saat membaca surah Al-Baqarah, lampu padam, jendela terbanting sendiri, dan suara anak kecil terdengar dari lemari pakaian. "Ustaz, kenapa kamu ganggu ayah dan aku?" Pintu lemari terbuka perlahan, dan di sana tampak bayangan kecil, berdiri tak menyentuh lantai, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar tak wajar. Ustaz Rohim berteriak dan langsung menyiramkan air ruqyah ke arah bayangan itu. Seketika terdengar jeritan panjang, dan seluruh isi rumah berguncang. Malam itu menjadi awal dari kekacauan baru. Sejak kejadian itu, Bu Murti menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumahnya kosong, tapi setiap malam terdengar suara langkah, kaki dan nyanyian "Tidur Devi sayang, ayah pulang bawa sate." Beberapa orang bersaksi melihat Bu Murti berjalan tanpa alas kaki di pinggir jalan, membawa boneka sambil tertawa. Tapi saat didekati, ia menghilang begitu saja. Bahkan makam Pak Jono yang dulunya berada di pemakaman umum, kini berlubang. Tidak, lebih jasad di dalamnya. Yang tersisa hanya selembar kertas kusam dengan tulisan tangan. "Belum lunas. Ayah belum selesai. Tunggu giliran ibu." Warga desa mulai merasa tak aman. Mereka berkumpul memanggil tokoh agama dan berdoa bersama. Tapi suara-suara itu tetap ada. Aroma sate tetap muncul setiap Jumat malam. Dan warung yang digembok itu kadang terbuka sendiri, menyambut tamu dari dunia manusia dan dunia lain. Ustaz Rohim akhirnya berkata dalam sebuah pengajian, "Ini bukan soal setan, ini soal dosa yang diwariskan. Ketamakan manusia yang membunuh darah dagingnya sendiri tak bisa disembuhkan dengan air suci, hanya dengan penyesalan sejati. Tapi sayangnya, yang bersalah sudah jadi bagian dari mereka yang tak kasat mata." Warung itu kini dijuluki orang sebagai warung arwah. Tak ada yang berani mendekat. Bahkan tukang parkir pun tak mau berdiri terlalu dekat. Tapi legenda itu akan terus hidup. Karena setiap kali malam turun
dan bulan menggantung sempurna. Suara tawa Devi kembali terdengar. "Ayah, bakarnya jangan gosong ya. Dan jika kamu mencium bau sate di tengah malam, di tempat kosong dan sunyi, mungkin kamu sudah terlalu dekat dengan dunia mereka." Sejak peristiwa hujan darah yang melanda desa, suasana di sekitar bekas warung Pak Jono semakin mencekam. Warga desa yang dulunya masih berani mendekat kini benar-benar menghindar, bahkan pada siang hari sekalipun. Bau sate yang aneh terus tercium, dan suara tawa anak kecil yang menusuk telinga sering muncul dari balik reruntuhan warung. Di tengah ketakutan yang menyelimuti desa, ada satu sosok yang tak bisa tinggal diam, Raffi, keponakan Pak Jono. Ia baru saja kembali dari kota dan berniat mengungkap misteri yang selama ini menjerat keluarganya. Ia tahu, apa yang terjadi bukan sekadar cerita mistis, tapi sebuah kutukan nyata yang harus diakhiri. Suatu malam, Raffi berjalan sendirian menuju lokasi warung. Hujan gerimis menambah sunyi suasana. Hanya terdengar suara langkahnya yang tergesa-gesa di atas tanah berlumpur. Sesampainya di sana, ia melihat pohon berduri yang tumbuh di tengah bekas warung itu. Daunnya berwarna merah gelap, seolah menyimpan darah kering. Asap tipis mengepul dari ranting-ranting pohon, menyebarkan aroma sate yang tajam dan menusuk hidung. Raffi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir rasa takut. Ia mengeluarkan kitab doa dan mulai membaca pelan-pelan, berharap bisa menenangkan suasana. Tapi tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat daun-daun berduri bergesekan dengan suara seperti bisikan. Di balik bayang-bayang, ia melihat sosok anak kecil dengan seragam sekolah yang basah kuyup. Menatapnya dengan mata kosong namun penuh harap. "Raffi," suara itu lirih dan menggema, "tolong aku." Raffi terpaku. Ia tahu itu adalah Devi, keponakannya sendiri yang hilang bertahun-tahun lalu. Dengan hati penuh keberanian, Raffi mendekat. Devi melangkah pelan, menyentuh bahu Raffi dengan tangan, dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba ia merasakan gelombang dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa beban kesedihan dan penderitaan yang dalam. Devi berkata pelan, "Ayah dan ibu mereka terjebak di sini. Mereka tak bisa keluar, terikat oleh perjanjian berdarah yang dibuat Pak Jono. Hanya ada satu cara untuk membebaskan kami semua." Raffi menatap anak kecil itu dengan serius. "Apa yang harus kulakukan, Devi?" Devi mengangkat tangan kecilnya menunjuk ke tanah. "Di bawah pohon ini, ada sesuatu yang harus kau temukan, sesuatu yang bisa memutus ikatan ini. Tapi hati-hati, ada penjaga yang tak bisa kau lihat, yang akan berusaha menghalangimu." Tanpa membuang waktu, Raffi mulai menggali tanah di bawah pohon berduri itu. Sementara Devi berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong tapi penuh harap. Setelah berjam-jam menggali dengan tangan berlumuran tanah basah, Raffi menemukan sebuah peti kayu tua. Peti itu terkunci rapat dan dihiasi ukiran aneh yang membuat bulu kuduknya merinding. Dengan tenaga terakhir, Raffi membuka peti tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa benda aneh. Sebuah buku harian lusuh milik Pak Jono, sebuah keris kecil dengan gagang berhiaskan ukiran naga, dan segumpal kain yang berlumuran noda darah kering. Raffi membuka buku harian itu dan mulai membaca. Isinya penuh catatan tentang perjanjian Pak Jono dengan makhluk gaib, pengorbanan yang sudah dibuat, dan peringatan tentang balas dendam yang akan datang jika perjanjian itu dilanggar. Tiba-tiba suasana berubah. Angin bertiup lebih kencang, dan suara-suara bisikan mulai memenuhi udara. Dari balik pepohonan, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala, makhluk yang selama ini menjaga kutukan warung Pak Jono. Raffi berdiri tegak, mengeluarkan keris yang tadi ditemukan. Dengan doa di bibirnya, ia menantang makhluk itu. Pertarungan batin dan fisik pun terjadi, di mana Raffi berjuang mempertahankan iman dan nyawanya melawan kekuatan gelap yang mencoba menghisap harapan terakhirnya. Bab ini berakhir dengan Raffi yang berhasil menyegel makhluk itu kembali ke dalam peti.
Namun dengan pengorbanan besar, tubuhnya lemah dan nyaris tak sadarkan diri. Namun di matanya ada secercah harapan. Harapan untuk membebaskan keluarganya dan desa dari bayang-bayang hitam yang selama ini membelenggu. Namun, apakah perjuangannya cukup? Apakah kutukan itu benar-benar kan terhapus? Jawabannya masih tersembunyi di balik kabut malam dan bisikan angin yang terus berhembus di sekitar warung sate Pak Jono. Malam itu adalah malam yang paling gelap sepanjang hidup Raffi. Setelah perjuangan panjang melawan makhluk penjaga kutukan warung Pak Jono, tubuhnya sudah hampir tak bertenaga. Namun hatinya masih membara dengan tekad membebaskan keluarga dan warga desa dari teror yang sudah menghancurkan mereka. Raffi membawa peti kayu tua yang berisi buku harian dan keris sakti itu ke tengah desa. Di sana Ustaz Rohim dan beberapa warga yang tersisa sudah menunggu. Mereka bersama-sama akan melakukan ritual pemurnian dan pelepasan kutukan, berharap doa mereka bisa mengusir kegelapan yang merasuki tanah dan jiwa. Ritual dimulai dengan lantunan, ayat suci dan doa-doa yang diulang-ulang dengan penuh khusyuk. Namun, seiring waktu berjalan, langit di atas mereka berubah menjadi merah darah, seperti pertanda amarah roh-roh yang terkurung. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan, warung muncul sosok Pak Jono yang berubah jadi bayangan hitam mengerikan. Wajahnya penuh luka dan dendam, matanya menyala merah. Di belakangnya tampak sosok Devi dengan tatapan kosong, dan Bu Murti yang berteriak histeris, seolah kesurupan. "Tidak akan kubiarkan kalian membebaskan kami." Suara Pak Jono bergema, seperti berasal dari dasar neraka. Raffi mencoba mengangkat keris dan melafalkan doa. Tapi bayangan itu semakin mendekat, membuat tubuhnya gemetar dan hampir roboh. Suara jeritan dan tangisan mencekam desa yang dulu damai, kini menjadi panggung malapetaka. Dalam kekacauan itu, Bu Murti tiba-tiba menyerang Raffi dengan taring dan cakar gaibnya. Ia tidak lagi seorang manusia, tapi sosok yang dirasuki amarah dan kegilaan. Raffi terjatuh, terluka parah, namun tetap berusaha bertahan. Di saat yang sama, Devi menghilang ke kegelapan, membawa bayangan keluarganya menghilang bersamanya. Ustaz Rohim dan warga yang lain berusaha melawan dengan doa dan tasbih, tapi kekuatan gelap itu terlalu besar. Perlahan, satu persatu mereka jatuh terkapar. Hanya Raffi yang masih berusaha berdiri, menahan nyeri dan kelelahan. Dengan suara terakhir yang tersisa, Raffi mengangkat keris itu tinggi-tinggi dan menancapkannya ke tanah bekas warung. Tiba-tiba ledakan cahaya menyilaukan muncul, menggetarkan tanah dan udara. Namun, setelah cahaya itu mereda, yang tersisa hanyalah keheningan dan puing-puing. Pagi harinya, warga yang selamat datang ke lokasi. Mereka hanya menemukan tanah retak dan pohon berduri yang sudah layu, menghitam seperti terbakar. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada sisa bayangan atau arwah. Namun di tengah reruntuhan itu, tergeletak tubuh Raffi yang sudah tak bernyawa. Wajahnya damai tapi penuh luka. Di tangannya keris itu pecah menjadi dua. Kisah pesugihan warung sate Pak Jono berakhir tragis. Semua tumbal yang dikorbankan, mulai dari Devi, Pak Jono, Bu Murti hingga Raffi, menjadi pengingat kelam bahwa keserakahan dan jalan pintas dengan kekuatan gelap selalu berujung pada kehancuran. Warga desa pun belajar satu hal berharga. Jangan pernah merengkuh kekuatan yang tak kau mengerti, apalagi dengan harga nyawa orang-orang yang kau cintai. Dan warung sate Pak Jono, ia hanya menjadi cerita seram yang diceritakan dari generasi ke generasi. Peringatan abadi dari bayang-bayang hitam di balik sate yang membara.